Kemarin lupa nggak di-record. Record aja deh. Oke, nanti yang telat biarin aja. Ibu mulai ya. Ya, Bu. Masih Oke, banyak Bu. yang nguap. Aduh, sedih deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. kita ketemu lagi ya di kelas 12. Tapi Ibu nggak ngajar fisika lagi di kelas 12 kok lagi. Nggak ngajar fisika buat kalian lagi ya di kelas, tapi ganti dengan karya ilmiah gitu ya. Nah, karya ilmiah ini program baru di SMA karena kebijakannya dari Menteri Pendidikan bahwa ujian nasional ditiadakan. Tapi tetap aja standar sekolah itu memiliki syarat kelulusan. Nah, syarat kelulusannya itu diambil dari tugas portofolio. Jadi tugas tulis. Nah, itu nanti setiap SMA itu pasti beda-beda. Nah, kebetulan SMA kita itu menjadikan karya ilmiah atau menulis karya tulis ilmiah itu sebagai syarat kelulusan sekolah. Itu ya. Nah, durasi dari pengerjaan karya ilmiah ini itu sampai bulan Desember. Jadi selama 1 semester ganjil ini. Nah, kemudian nanti setelah itu di semester genapnya, insya Allah di bulan Januari, jadi sebelum ya, kalau jadi sebelum ujian tahfiz, karena ujian tahfiz itu rencananya akan dimundurkan menjadi bulan Maret, kalau nggak salah ya. Jadi ujian tahfiz dimundurkan, jadi kita bisa duluan. Tapi seandainya kalau misalnya ujian tahfiznya bulan Januari, berarti kita ujian namanya ujian sidang ya. Ujian sidangnya setelah ujian tahfiz, gitu ya. Bukan Maret, Bu. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya di apa namanya, itu kan baru wacana ya, baru wacana ujian tahfiznya itu dimundurkan, wacana baru wacana aja gitu. Karena kan kalian sudah tidak ada ujian nasional, udah nggak ada ujian nasional, tapi ada ujian ininya sih, ada ujian sidang. Tahfiznya mending Januari aja, Bu. Oke, Ibu akan share screen. Bentar ya, ini juga belum dibuka. Ada PowerPoint nanti. Nggak tahu nggak pakainya Ada. kemarin. Mana? Enggak. Ntar ya, Ibu nanti bacain ketentuan-ketentuannya. Tadi nggak dibuka dulu sih. Oke. Nah, ini ya karya tulis ilmiah SMA Kafi. Tahun ajaran sekarang. Nah, ini deskripsinya. Ini adalah tugas akhir ya. Tugas akhir kalian yang berperan sebagai salah satu syarat kelulusan siswa dari jenjang SMA. Ini sifatnya wajib. Sifatnya wajib, jadi nggak ada toleransi, nggak dikerjain, dan harus diselesaikan selama 1 semester. Ini dikerjakannya individu. Jadi masing-masing punya karya tulis sendiri-sendiri semua, nulis sendiri-sendiri ya. Tapi di sini pengerjaannya, diskusinya itu per kelompok. Dibantu dengan guru pembimbingnya nanti. Nanti ada guru pembimbingnya. Nanti kalian kerjakannya juga di bawah bimbingan koordinator karya tulis ilmiah Ibu ya. Jadi semuanya nanti Ibu juga turut membimbing dan guru pembimbing di masing-masing kelompok. Nanti guru pembimbingnya Ibu yang tentukan ya. Nah, ini akan diuji sidangkan di semester genap. Uji sidangnya nggak sendiri-sendiri, tapi berkelompok dengan kelompoknya. Itu ya. Jadi kalau sendiri-sendiri, bayang
berapa lama gitu, berapa kloter gitu kan, lama gitu, jadi per kelompok. Nah, ini ketentuan kelompoknya. Terdiri dari 3 sampai 4 orang. Kalian boleh tentukan sendiri teman kelompok kalian mau siapa. Dengan judul penelitiannya sama, tapi berbeda variabel penelitian atau batasan masalah. Jadi yang berbeda cuma batasan masalahnya aja. Contoh misalnya, kalau kemarin ada yang mengajukan judul tentang dampak dari pandemi COVID terhadap perekonomian Indonesia, gitu kan ya. Nah, itu kan masih luas ya. Jadi rumusan masalahnya itu kan tentang perekonomian Indonesia kan, karena COVID gitu kan. Tapi batasan masalahnya apa gitu kan, apakah seluruhnya gitu. Nah, itu kan masing-masing ada 3 anak misalnya atau 4 anak di kelompok itu. Jadi yang pertama, anak yang pertama misalnya dia menganalisis atau meneliti di jangkauan Sumatera misalnya gitu ya. Yang satu lagi di Jawa, yang satu lagi di Kalimantan gitu. Tapi kan tetap dia satu tema, kan? Menganalisa dampak dari pandemi terhadap perekonomian gitu kan. Tapi dibatasi gitu kan, lokasi-lokasinya dibatasi. Begitu juga kalau misalnya kalian mengajukan judul misalnya di kawasan Al-Kahfi ingin meneliti tentang kebersihan asrama gitu kan di lingkungan asrama putri misalnya, tapi nggak boleh di lingkungan asrama putra misalnya gitu ya. Nah, masing-masing anak batasi. Asrama putra kan masih luas ya. Ini yang satu di asrama Hamzah, yang satu lagi di asrama Ali, yang satu lagi di asrama Mama. Nanti kalian simpulkan, ya kan? Masing-masing pasti beda gitu kan. Nah, itu batasan masalah. Jadi dibatasi mana ruang lingkup kalian gitu. Tetap tapi di sini dalam satu kelompok tema besarnya itu sama gitu ya. Kemudian masing-masing kelompok itu boleh gabungan. Kalian boleh bergabung dengan anak IPS. Karena judul dari karya ini enggak harus tentang IPA atau eksak. Kalian boleh tentang bahasa, kalian boleh tentang sosial atau apapun. Itu ya. Jadi bebas, makanya ini boleh dalam satu kelompok itu kalian boleh berbaur, tapi nggak boleh sama akhwat. Boleh berbaur, IPA 1 dengan IPA 2 boleh, kolaborasi. Misalnya satu IPA 1, IPA 2 sama IPS 1 boleh, gitu ya. Jadi tidak ada batasan, tidak ada ya akhwat, nggak boleh sama akhwat. Gitu ya. Nah, kelompok dibentuk sesuai dengan kondisi pembelajaran kalian. Misalnya ada yang memilih PJJ, kalau bisa, kalau PJJ semua. Dalam satu kelompok itu. Kalau misalnya yang pulang ke Al-Kahfi, ya udah yang di Al-Kahfi semua gitu ya. Kalau bisa. Tapi kalau tidak memungkinkan, misalnya contohnya anak astronomi nih. Ada yang satu, Davin ini PJJ gitu kan. Kemudian Mikdam sama Halil ini di Al-Kahfi. Ini nggak apa-apa juga gitu kan. Asalkan masih bisa berdiskusi atau gurunya atau guru pembimbingnya masih bisa menghandle gitu kan antara membimbing PJJ dengan yang di Al-Kahfi itu ya. Jadi ini nggak masalah gitu kan, asalkan dengan catatan bagaimana kalian bisa berdiskusi. Mau itu nanti hasil diskusinya mau kalian kirimkan lewat email, mau dikabarkan lewat yang lain gitu kan. Kalau chatting nggak boleh kali ya. Itu ya. Tapi dengan catatan jangan tidak melanggar aturan dari pesantren. Itu ya. Jadi silahkan kalau misalnya selama dia memungkinkan gitu, boleh ya antara yang offline dengan online. Kemudian ini kalian boleh membentuk kelompok sendiri ya, sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan yang tadi ya. Jadi 3 sampai 4 gitu, jadi nggak boleh 2, nggak boleh 5. Kalau 2 terlalu sedikit, nanti akan repot di ujian sidangnya gitu kan. Kalau 5 terlalu banyak, jadi boleh 3 atau boleh 4. Nah, tapi kalau misalnya kalian ada yang nggak punya teman, kasihan nggak punya teman, belum punya teman kelompoknya gitu, baru, tapi saya punya tema sendiri gitu kan, saya punya tema sendiri tentang desain misalnya Agon gitu kan, belum ada temennya, nggak apa-apa, diajukan dulu ke ibu ya, nanti ibu yang akan mencarikan jodohnya, temennya maksudnya, itu ya. Kemudian di sini, nah ini program kita nih. Ini deadline-nya.
Deadline yang pertama yang terdekat adalah kalian harus membuat proposal penelitiannya dulu. Deadline-nya sampai ke pekan ke-3 Agustus. Ini dalam membuat proposal penelitian, ini sudah di bawah bimbingan guru pembimbingnya. Tapi di sini dengan catatan ya, jangan terlalu mengandalkan guru pembimbing. Kalian eksplor sendiri, ya kan? Kenapa? Karena khawatirnya ada kendala ya, misalnya susah dihubungin dulu gitu, sedangkan deadline-nya pekan ke-3 Agustus nih, gurunya sibuk terus, atau misalnya susah ketemunya, atau bagaimana gitu ya. Jadi silakan nanti kalau ada kendala dengan guru pembimbing, silakan lapor ke ibu ya. Kemudian nanti ada bab 1. Bab 1 itu pendahuluan. Nanti Ibu jelaskan di bab pendahuluan ada apa aja gitu ya. Ada nanti Ibu sharing buku panduan karya ilmiah ya. Tapi belum bisa Ibu sharing di sini. Jadi nanti di bab pendahuluan harus nulis apa aja gitu kan. Nah, itu deadline-nya pekan ke-2 September. Ini ya. Kemudian bab 2 itu tentang tinjauan pustaka. Nah, untuk menulis tinjauan pustaka ini kan karya tulis ilmiah ini nanti kalian di awal halaman itu kan ada sebuah pernyataan bahwa kalian menyatakan bahwa ini adalah hasil tulisan saya sendiri. Nanti walaupun judul penelitiannya sama dengan halaman kelompoknya, otomatis tinjauan pustaka itu kan berarti kan seperti dasar teori ya. Nah, itu nggak boleh copy paste. Kalaupun misalnya dia harus mengutip dari suatu sumber atau buku, nah, itu ada etika bagaimana cara mengutip sebuah tulisan di dalam karya ilmiah atau dalam skripsi gitu ya. Ada etikanya. Jadi mengutip boleh, tapi menjiplak tulisan ini tanpa ada keterangannya itu nggak boleh. Itu ya. Jadi harus tulisan sendiri. Jadi nggak bisa copy paste seperti misalnya kayak kemarin laporan praktikum dasar teorinya sama udah aja copy paste semua gitu kan. Nah, kalau karya ilmiah ini nggak bisa gitu ya. Boleh mengutip dari suatu sumber yang jelas seperti buku. Nah, itu boleh ya. Atau dari internet juga boleh. Gimana sumbernya? Ini siapa yang bilang gitu, kata siapa gitu ya. Nah, itu tinjauan pustaka, kemudian metodologi penelitian bab 3 ya. Itu deadline-nya pekan pertama Oktober. Bentar dulu. Seluruh. Ya. Kemudian bab 4. Bab 4 itu kalau di laporan praktikum itu analisis ya. Kalau ini temuan dan pembahasan. Nah, itu sama. Ini saat kalian mengerjakan bab 4 ini yang paling panjang. Karena kalian akan mengolah data, menganalisis dan sebagainya ya. Nah, itu deadline-nya dari antara bab 3 sampai bab 4 itu 1 bulan. Jadi kalau bab 3 deadline-nya pekan pertama Oktober, kalau bab 4 pekan pertama November. Kemudian terakhir bab 5 kesimpulan atau rekomendasi yaitu pekan kedua November. Ya. Ini selesai, kemudian nanti kalian setelah ini biasanya kenapa ada jeda di pekan ketiga November itu kalau nggak salah UAS. Jadi makanya sebelum UAS ini sudah selesai. Itu ya. Makanya ini karena deadline-nya yang penulisan ini ya singkat gitu ya. Sekali gitu. Jadi diharapkan penelitiannya kalian yang tidak memakan waktu lama. Jangan misalnya meneliti tentang perkembangan tumbuhan dari mulai biji sampai dia berbuah. Wah, lama banget gitu kan. Nah, jangan ya. Jadi yang sebentar-sebentar. Atau misalnya paling kalau misalnya kalian mau yang penelitian yang agak keren gitu ya. Kalian bisa browsing. Jadi metode penelitiannya adalah data sekunder atau data yang sudah ada, kalian bisa akses. Itu ya. Kemudian di sini, nah ini pelaksanaan penelitiannya. Penelitian dilakukan secara kelompok ya, dengan arahan guru pembimbing. Jadi kalian boleh bareng-bareng gitu. Kemudian untuk siswa yang offline, kalian tidak boleh kan keluar Al-Kafi ya. Jadi kita nggak bisa bekerja sama, berkunjung ke suatu lembaga, misalnya seperti IPB atau LIPI gitu kan.
Nah, kita nggak bisa. Jadi kita laksanakannya di sekitar lingkungan Al-Kahfi saja, gitu ya. Kemudian untuk siswa yang online dilaksanakan dengan menggunakan data ini disarankan ya, sebenarnya ini disarankan pakai data sekunder karena kalian juga nggak bisa keluar rumah gitu kan ya. Jadi ya udah, atau misalnya kalian bisa penelitiannya secara daring. Mau itu kalian membuat kuesioner atau misalnya ya kayak gitulah pokoknya kuesioner yang kayak gitu-gitu ya secara online kan bisa ya. Nah, kayak gitu. Kemudian di sini pengerjaannya, kalau untuk yang di Al-Kahfi itu dikerjakan pada jam mapel karya ilmiah. Itu jam mapel karya ilmiah itu 1 pekan itu cuma 2 jam pelajaran, itu pakai lab komputer, itu ya. Atau nanti kalian ini dipersilakan untuk membawa laptop dari rumah. Tapi di sini tidak ada laptop yang disimpan di asrama. Laptop itu aksesnya ada di perpustakaan. Jadi kalian harus menitipkan laptop kalian itu untuk kelas 12 di perpustakaan. Nah, nanti gimana cara nyimpennya atau nanti ada prosedurnya ya. Sementara Ibu hanya mengabari kalau kalian boleh membawa laptop. Itu ya. Nah, kalau misalnya di jam mapel, kalau di jam mapel karya ilmiah kan nanti ada yang ke lab komputer, ada yang ke perpustakaan gitu ya. Nah, itu nanti akan dipantau sama Ibu. Jadi, nggak terlepas begitu saja gitu ya. Maksudnya di lab komputer nggak ada, di perpustakaan nggak ada, terus kemana gitu. Nggak taunya ke masjid. Gitu. Masya Allah, ke masjid. Itu ya. Pengerjaan karya ilmiah ini, kalau misalnya dikerjain di luar jam sekolah atau di luar jam mapel, itu kalian sesuaikan dengan jam operasional perpustakaan. Sebenarnya ini tambahan ya. Jam operasional komputer, tapi ini Ibu belum ngomong sama, belum ngomong ya, belum ada keputusan yang jelas tentang penggunaan lab komputer di luar jam mapel ya, khusus untuk kalian, untuk kelas 12, karena ini kan nggak semua bawa laptop ya, nggak semua bawa laptop, jadi bisa dikerjain di lab komputer. Nah, ini laptop pribadi dititipin di perpustakaan ya, nggak boleh dibawa ke asrama. Ini tips kalian menemukan judul. Kayaknya dulu pernah ada motivation day ya, kalau nggak salah tentang ini, tentang karya ilmiah. Ternyata ketika evaluasinya waktu itu kabarnya ketika diminta mengajukan judul itu bingung gitu kan. Sebenarnya ini nggak terlalu susah gitu. Kalau misalnya untuk yang sederhana, jadi karena judul itu akan muncul sesuai dengan apa yang kita ketahui, sesuai dengan pengetahuan kita. Kenapa skripsi itu dikerjakan itu di akhir mahasiswa ya, kalau misalnya mahasiswa di jurusan tertentu, di prodi tertentu, itu skripsinya di akhir. Karena di situ kan mereka itu sudah mengetahui banyak hal tentang jurusannya. Kalau misalnya kita sudah mengetahui banyak hal, kita sudah tahu apa sih fenomena atau masalah yang sedang dihadapi gitu. Jadi makanya itu muncul di situ ide, muncul judul gitu kan. Jadi pengetahuannya sudah cukup. Nah, kalau kita gimana nih yang masih ecek-ecek gitu kan? Berarti harus carinya gimana? Yang paling mudah itu amati itu fenomena sosial atau fenomena yang sedang berkembang di sekitar kita, di masyarakat. Apa yang menarik di situ dan apa yang ingin kita teliti gitu. Jadi yang sedang ngehits banget gitu ya. Dari segi misalnya kesehatan, udah tahu kita lagi pandemi COVID. Nah, itu judul tentang COVID aja, tema COVID-19 itu jadi bisa macam-macam temanya. Ya, bisa macam-macam judulnya tentang COVID atau tentang kalau di medsos apa sih sekarang konten kreator gitu yang di YouTube yang subscribernya jutaan orang, kemudian penghasilannya sekian miliar per bulan gitu, kayak gitu-gitu kan. Itu juga bisa gitu kan. Yang sedang berkembang itu apa, dan yang apa yang kita pengen teliti, apa masalahnya gitu kan, apa masalahnya. Jadi temukan masalahnya apa. Jadi kalau misalnya penelitian itu muncul karena ada masalah, makanya di bab 1 ada poin selain latar belakang,
ya kan? Rumusan masalah dan batasan masalah, itu ada masalah di situ. Gitu. Jadi temukan masalahnya apa. Kemudian ini lebih lanjut ya, kalian baca artikel atau jurnal ilmiah. Kemarin ada yang pengen meneliti tentang tidur siang. Yang Ahwat kemana ada yang udah banyak yang sudah mengajukan judul. Itu katanya pengen meneliti tentang tidur siang. Ini tidur siang nih gimana nelitinya gitu kan, nggak tahu gimana dapat datanya gitu kan. Apa yang kita kaji gitu, kata Ibu. Silakan kalian cari di proceeding seminar nasional. Ada nggak orang yang neliti tentang itu? Kalau di proceeding tahu nggak? Proceeding itu kan jurnal-jurnal. Jadi jurnal seminar tapi masih apa ya? Kalau misalnya kita pengen minta itu nggak berbayar gitu kan? Proceeding. Nah, itu nanti ada nggak yang orang yang meneliti tentang itu? Kalau misalnya nggak ada dalam skala nasional, berarti ini udah gede nih, ya kan? Cari di proceeding di jurnal atau di seminar internasional, ya siapa aja pakai bahasa Inggris di situ, ya gitu ya. Di situ lihat, jadi lihat di situ lihatnya. Kalau misalnya di artikel atau jurnal ilmiah, lihat di bagian saran, di bagian kesimpulannya biasanya di situ ada saran. Sarannya itu biasanya penelitian apa lebih lanjut. Nah, jadi kalau misalnya untuk poin yang ketiga ini baca artikel, sebenarnya ini agak-agak advance ya, lebih cocok untuk tugas akhir mahasiswa. Itu ya. Nah, kemudian ini yang penting, passion kalian apa? Itu kan. Karena biasanya di sini kalau misalnya kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan passion kita, biasanya hasilnya akan maksimal. Akan bagus gitu. Nah, itu passion. Jadi minat kamu gimana? Misalnya minat kamu dokter, carilah masalah-masalah tentang kesehatan. Jadi jangan mikir oh nanti susah atau gimana. Enggak, itu tantangan. Itu kan karena tujuan dari kenapa di sini didinikan gitu ya karya ilmiah. Jadi seperti skripsi didinikan ya, Mas. Itu sebenarnya tujuannya supaya ketika kalian nanti di perguruan tinggi mengambil skripsi itu bisa cepat. Biasanya cepat. Gitu ya. Kalau misalnya ada yang kenal, ini yang pekerjaan karya ilmiah pertama itu yang ada tuh di SMA Negeri 1 Garut itu dari tahun 2012 kalau nggak salah ya, itu sudah jauh lebih lama. Mereka ujian nasional juga gitu kan, ngerjain karya ilmiah juga gitu ya. Nah, Ibu kenal yang dari alumni SMA 1 Garut itu. Jadi ketika masuk perkuliahan, beliaunya masuk IPB, itu beliau itu ambil fast track itu jadi S1-nya digabung sama S2 gitu. Sampai bisa begitu gitu. Kenapa? Karena sudah terlatih kajiannya gitu kan, menulis karya ilmiahnya itu lancar. Karena nanti di perkuliahan itu untuk menulis seperti ini gitu ya, hal-hal yang kayak gini seperti laporan praktikum itu akan sangat sering gitu kan. Apalagi di skripsi. Jadi kayak gitu. Kemudian jurnal ilmiah, kalau ini kan nanti penelitian kalau kita karya tulis ilmiah kan berlembar-lembar ya. Nah, nanti kalau misalnya kita punya satu penelitian doang, hasilnya ada, itu modal kita loh. Itu modal kita. Modal kita apa? Modal kita untuk jalan-jalan. Maksudnya mengikuti seminar di berbagai macam daerah. Dan itu adalah kesempatan kita untuk mendapatkan link-link atau mendapatkan channel-channel dari orang-orang yang berkompeten di bidang kita. Gitu. Jadi kalau misalnya kita bawa nih, walaupun kan seperti contohnya Ibu mengalami ya, satu judul penelitian Ibu aja waktu itu skripsi itu bisa dibawa kemana-mana sampai ke Cina kan. Itu bisa dibawa kemana-mana gitu kan ya. Nah itu karena ketika misalnya dipresentasikan di seminar gitu ya, di situ kan ada orang-orang yang ahli. Akhirnya wah ini bagus nih, nanti diajakin kemana. Mungkin aja kalau misalnya biasanya kalau di IPB itu banyak proyeknya. Banyak proyeknya, misalnya kemana gitu, saya punya penelitian nih dosen gitu kan, dosen punya penelitian, udah kamu sana ke Jepang gitu kan ya. Nah itu biasanya modal kalian misalnya untuk mendapatkan beasiswa dan sebagainya. Itu ya. Jadi melatih gitu menulis karya ilmiah ini itu penting ya. Apalagi anak IPA. Ini anak IPA semua ya. Aduh ini sudah tinggal 10 menit lagi. Nah, ini bisa modifikasi dari penelitian orang lain. Ini bukan berarti kita menjiplak ya, tapi kita modif ya. Itu maksudnya yang tadi
kan ada jurnal ilmiah nih, ada kesimpulannya, ada sarannya gitu. Nah, sarannya kita ambil. Nah, itu namanya memodifikasi penelitian orang lain. Gitu. Oke, nah ini metode penelitian. Metode penelitian itu adalah proses mendapatkan data. Penelitian itu harus ada datanya. Nah, datanya itu berupa apa gitu, macam-macam ya, tergantung jenisnya. Jadi ada dua macam metode nih. Ada metode kualitatif. Kalau kualitatif itu berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial. Itu ya. Kalau misalnya yang kuantitatif itu bersifatnya ini lebih advance, dia sistematis. Nah, untuk lebih pahamnya antara kualitatif dengan kuantitatif apa sih? Kalau kualitatif itu umum. Biasanya ini penelitian-penelitian anak SMA. Rata-rata ini menggunakan metode kualitatif, kayak misalnya bikin kuesioner gitu. Jadi berupa pantauan-pantauan. Tapi kalau kuantitatif itu datanya sudah lebih spesifik. Contohnya seperti kalau misalnya penelitiannya fisika gitu ya, dia mau menentukan gaya gesek. Nah itu kan jelas ada nilai-nilainya. Jadi seperti praktikum. Kalau praktikum, kita mengambil data, itu namanya data kuantitatif, karena sudah jelas angkanya. Tapi kalau misalnya kita penelitian tentang misalnya berapa banyak siswa yang mengikuti kajian apa gitu, nah itu kualitatif. Jadi pantauan kita, itu ya. Nah kemudian kalau kualitatif itu penelitiannya bisa berupa observasi. Kuantitatif bisa observasi nggak? Bisa observasi. Contohnya misalnya astronomi observasi gitu. Saya mau dapat data gitu kan dari praktek gitu, dari observasi, nah itu juga bisa. Nah, jadi observasi sebenarnya bisa kualitatif, bisa kuantitatif gitu ya. Nanti kalian di proposal itu nanti ada bagian metode penelitian. Kalian sebutkan secara umum dulu. Saya menggunakan metode kualitatif berupa observasi gitu kan, yang datanya didapat dari catatan lapangan atau datanya didapatkan dari kuesioner apa bla 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 gitu. Jadi disebutkan awalnya kualitatif atau kuantitatif dulu gitu ya. Kemudian dirinci bentuknya apa? Apakah studi pustaka ataukah studi lapangan atau observasi gitu ya. Nah, dan seterusnya. Itu ya, kualitatif itu bisa observasi, bisa eksperimen, bisa wawancara gitu ya. Kuantitatif juga wawancara juga bisa gitu ya. Kemudian data, kalau data kualitatif itu berupa pendapat. Berapa pendapat seperti Ibu kemarin ya, kalau yang buka Instagram. Saya tipe guru yang apakah mencintai muridnya atau mencintai mata pelajarannya. Nah, itu sebenarnya adalah data kualitatif. Ya kan? Jadi pendapat. Kita meminta pendapat dari responden, gitu kan ya. Kemudian hasilnya nggak tahu hasilnya, waktu itu nggak di-sharing. Berapa persen sih? Gitu kan, berapa persen? Nah, itu kualitatif. Gitu ya. Tapi dengan cara metodenya berupa jajak pendapat gitu. Nah, kalau kuantitatif itu datanya udah jelas berupa angka. Gitu ya, berupa angka, skala gitu kan, atau grafik, tapi ini grafiknya yang bisa dihitung. Grafik yang bisa dihitung itu seperti apa ya? Kalian udah di matematika tuh, udah belajar persamaan linear gitu kan, gradiennya berapa, dari gradien itu bisa menghitung apa gitu kan ya. Nah itu data kuantitatif yang bisa grafiknya bisa dihitung gitu ya. Nah seperti itu, ini udah selesai. Oke, stop share. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini tinggal sedikit lagi, nanti kita masuk lagi ya. Buat pertanyaan-pertanyaan. Oke. Sampai sini, sudah paham? Ini ada chat. Ada yang nanya tadi absen mana ya? Anak IPS nggak ikut Zoom. IPS itu jadwalnya bukan sekarang, jadi dipisahin jadwalnya. Jadi kalau misalnya sekarang ada yang kemarin Ahwat, ada yang pengen gabung penelitiannya sama anak IPS, tapi belum bisa mengajukan judul. Kenapa? Karena IPS-nya pelajarannya belum masuk. Kalau nggak salah hari Kamis. Nah, hari Kamis baru nanti ada IPS yang karya ilmiah. Jadi harusnya digabungin sih, tapi ini kemarin ada yang salah gitu. Maksudnya bukan salah sih. Emang ibunya nggak ngasih tahu kalau IPA sama IPS itu boleh gabung gitu. Gitu. Ada pertanyaan? Nanti PPT-nya di-share ya, Bu. Insya Allah di-share. Kemudian nanti buku panduannya. Oh ya, buku panduannya ada beberapa yang salah ya. Nanti
nanti Ibu infokan yang mana yang kurang, ada yang kurang gitu, ada yang gitu ya. Jadi kalau ada, Bu ini kok gini, kata Ibu begitu gitu. Itu nanti boleh di protes ke Ibu gitu ya. Jadi kayak gitu. Sampai sini dipahami nggak? Insya Allah. Paham, Bu. Paham? Lemes banget. Ya. Ada pertanyaan nggak? Oh iya, nanti kalian boleh merekomendasikan guru ya. Kemarin ada yang merekomendasikan guru. Ini nanti kayaknya bentar lagi mau mati. Nanti masuk lagi ya. Nanti masuk lagi buat Ibu tunjukkan yang punya ahwat. Yang punya ahwat kemarin ya udah ya. Mereka udah ngajuin judul sama anak-anaknya, sama mereka gurunya siapa. Misalnya kalian boleh nggak punya judul, tapi saya mau sama Pak Dito misalnya. Itu boleh. Itu boleh, silakan dianjurkan. Yang milih Pak Dito belum ada nih yang ahwat, jadi yang Ikhwan itu terbuka luas gitu ya, belum pada ketawa. Oke, siap, Bu. Misalnya ada yang Pak Siam gitu, yang mau sama Pak Siam juga boleh gitu. Pak Siam kayaknya siap banget gitu buat membimbing kalian. Waduh. Waduh. Pak Siam boleh. Terus, oh iya, kalian juga boleh guru SMP. Mengajukan guru SMP. Tapi diterima atau enggaknya nanti dulu. Kalau misalnya untuk guru-guru di luar guru SMA, misalnya ada yang mau guru MA atau mau guru SMP, gitu kan? Itu nanti yang Ibu yang akan tanyakan dulu ke beliau-beliaunya. Bersedia enggak kalau luar SMA? Itu harus ditanyakan dulu kesediaan mereka. Kalau misalnya mereka bersedia, ayo boleh silakan. Kalian misalnya ada yang mau sama Bu Rima, ada yang mau sama Pak Jae gitu, silakan gitu. Atau yang sama MA, ada yang mau sama siapa? Di MA itu siapa? Ibu nggak apa. Yang di MA juga boleh, tapi nanti ditanyakan dulu kesediaannya. Kalau mereka nggak bersedia, berarti nggak bisa. Tapi kalau guru SMA itu udah pasti bisa, karena itu adalah tugasnya. Kalau guru SMA udah pasti tugasnya, itu nggak akan ditolak. Kecuali kalau misalnya gurunya kan gini, kalau satu guru itu kan maksimal membimbing 2 kelompok. Jadi nanti judul-judul yang ada seperti kemarin awat banyak yang memilih Bu Ika. Tapi ternyata judul-judulnya ada yang Ibu prioritaskan untuk bidang yang Bu Ika dulu. Ada yang tentang perekonomian tapi pengennya sama Bu Ika, itu kan gak nyambung gitu ya jadinya. Jadi Ibu prioritaskan yang nyambung dulu dengan bidangnya Bu Ika gitu kan. Baru nanti kalau misalnya nggak ada, baru yang itu. Kayak gitu. Sekelompok berapa orang, Bu? Ini kayaknya telat masuk. Tadi udah Ibu jelasin 3 sampai 4 orang. Ya, jadi bisa 3, boleh 3, boleh 4, tapi nggak boleh 2, nggak boleh 5. Gitu ya. Kelompoknya itu. SMA doang ya, MA itu enggak. Dan soalnya mau sama kembarannya. MA itu nggak tahu ya tugas akhirnya gimana kalau SMA, kalau MA. Itu ya. Ada yang bertanya lagi? Guru SMA itu semuanya bisa, Bu? Iya, semuanya bisa. Semuanya bisa. Tapi nanti contohnya ada yang mungkin ada beberapa guru yang mungkin Ibu tidak recommended ya, tapi nggak apa-apa. Nanti Ibu yang menentukan, karena misalnya ada yang misalnya terlalu sibuk gitu. Ada yang terlalu sibuk, misalnya yang pegang di pimpinan-pimpinan kalau bisa jangan deh gitu. Misalnya seperti Pandang. Pandang kayaknya masih mau. Pade. Pade juga kayaknya masih mau. Yang misalnya yang di asrama biasanya yang itu Pak Asep Hardian, Bu Ami. kayaknya Ibu tidak recommended beliau gitu, kasihan gitu. Bu Ami. Bu Ami, oh ya, Bu Ami itu masih cuti ya. Bu Ami masih cuti, jadi belum bisa, tapi nggak tahu nanti Ibu minta kesediaan beliau sanggup atau enggak gitu ya, kasihan juga nanti. Atau misalnya kalau Bu Ami masih mau gitu ya, karena beliau juga peneliti gitu kan, ya nggak apa-apa. Kelompoknya dibagi apa pilih sendiri? Kelompoknya itu tadi kan boleh ya, boleh pilih sendiri. Tapi